Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana biasa ya, marilah kita awali kelas kita hari ini dengan membacakan doa. Ayo, siapa yang ditugaskan baca doa? Silakan dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran ini, ada baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Selamat pagi semua. Apakah semua sehat-sehat? Pagi. Sehat-sehat, Pak. Hari ini pertemuan kita yang keberapa ya? Ke-6. 6 ya. Jadi nanti tahu ya, tergantung nanti dari NAC-nya, mungkin pertemuan terakhir nanti kita bertemu langsung ya, kalau mungkin ya, yang pertemuan ke-8, karena jumlah sesinya ini 8 sesi, artinya 8 pertemuan. Jadi kalau ini yang ke-6 berarti ada berapa lagi? 2 lagi, Pak. 2 lagi. Saya suka nanya-nanya gitu, gini, bagi yang nggak fokus dia, ya apa itu pertanyaannya? Jadi ya, harus fokus gitu ya. Kemarin terakhir kita membahas masalah apa ya? Jenis tarif Kargo. Ada berapa jenis tarif kargo? 8, Pak. 8. Yang pertama apa, kedua apa? Saya cuma dimaksud dengan Yang dihitung dari yang label barang. Berdasarkan volumenya, Pak. ya, berdasarkan rumusnya adalah Panjang kali lebar kali tinggi. Kali 6.000. Ya, nanti hasilnya itu diapa? Itulah dikalikan ke tarifnya, ya. Tarifnya berapa sekilo? Ya. Kalau yang dikatakan dengan surcas, apa itu? Biaya yang dilipat, biaya yang dikenakan, Tarif yang berlaku tarif yang dilipat 2 kali lipat spesial dan biaya kargo yang ongkosnya biasa, 2 Tarif kali kargo biasa lipat. itu bahasa Inggrisnya general cargo. Jadi surcas berlaku special cargo. Ya. Itulah yang dimaksud dengan minimum charge. Biaya yang dikenakan ongkos kirim. biaya 1 kilo sampai 10 kilo dianggap 10 kilo. Pengiriman yang beratnya Dengan 1 sampai 10, bayarnya dianggap 10 kilo. samakan gitu. Ya. Jadi kalau Anda mau nambah lagi 2 kilo, 3 kilo, tapi kadang-kadang ya kita nggak bisa jawab. Yang dikirim cuma dokumen gitu, gimana nambahnya. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan reduction? tidak ada potongan Pak kecuali koran. Diskon 25%. Diskon Untuk koran. Diskon 20%. Ya. Jadi di sini kemudian saya akan memberikan slide berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan inilah intinya, artinya pelajaran kargo itu di 8 sesi ini memadailah bagi Anda sebagai orang yang sudah belajar kargo jika bisa menjawab pertanyaan yang akan saya tampilkan. Saya minta nanti begitu Anda lihat slide-nya Anda catat juga gitu ya. Saya yakin di antaranya itu ada yang bisa Anda jawab, itu berarti pelajarannya sudah kita. Ada juga yang belum bisa Anda jawab, ya, bukan tidak bisa, belum bisa karena belum dipelajari gitu ya. Nanti kita pelajari, tapi ini kumpulkan dulu, kalau kita bertemu kita jawab sama-sama sambil pembahasannya, ya.
Udah kelihatan? Tutorial 5.000. Sudah? Udah, Pak. Kalau bagi Anda yang sempat mencatat. Cuma sebenarnya ada juga cara lain, seandainya Anda punya HP 2, ya difoto aja gitu ya. Apa yang dimaksud dengan air kargo? Ya, air itu maksudnya udara, maksudnya air kargo itu kargo yang dikirim pakai pesawat. Karena dia dikirim kargo pakai darat, pakai truk ya, ada juga pakai laut, bukan air kargo. Air kargo itu maksudnya yang dikirim pakai pesawat. Ya. Anda simpan aja, tapi saya yakin Anda ada yang sudah tahu jawabnya. Kalau yang nggak tahu, diskusi aja teman apa yang menurut Anda ini jawabnya ya. Ini nomor 1 ya. Nah, kalau ini tahu apa bacanya, coba dibacakan gitu. Apa yang dimaksud speed, punctual, and secure? Ya, speed, punctual, and secure. Ya, jadi what's the meaning of speed? Apa arti speed? What's the meaning of punctual? Itu. Punctual itu artinya tepat. Ya. Kalau tadi speed itu cepat, itu tepat. Ya. And what's the meaning of secure? Aman ya. Jadi masyarakat ya biasanya mau menggunakan pengiriman kargo lewat pesawat, mengharapkan yang 3 ini, gitu. Mengharapkan kiriman itu speed, punctual, and secure. Artinya kenapa orang mau ngirim kargo pakai pesawat? Supaya cepat sampai gitu ya. Supaya cepat sampai. Biar bagaimanapun sampai saat ini ya, teknologi transportasi yang paling cepat itu masih pesawat ya. Ada yang cepat dari pesawat. Ada ya. Jadi maksudnya kemudian punctual itu tepat. Tepat itu maksudnya tepat waktu ya, kalau dikirim jam sekian sampainya jam sekian ya. Kadang-kadang kan pengiriman itu tidak sederhana Medan Jakarta aja, bisa jadi dia misalnya ke Ambon, dari Kuala Namu ke Cengkareng dulu, habis itu transit Cengkareng misalnya ke Ujung Pandang gitu ya. Jadi dari Ujung Pandang ke Ambon dia sampai transit 2 kali gitu ya. Jadi kalau misalnya seandainya dikirim pakai darat atau laut, itu sedikit kemungkinan kita bisa memastikan kapan sampainya gitu ya. Tapi kalau pakai pesawat, insya Allah sesuai schedule yang ada, nanti sampainya besok pukul 10 pagi. Gitu. Kita bisa memastikan ya kepada yang menerima. Ya. Karena schedule pesawat itu selalu tepat. Jadi lebih yakin gitu tentang sampainya itu hari apa, jam berapa. Ya. Jadi tepat itulah yang bahasa Inggris itu dilihat punctual. Ya, punctual gitu ya.
Kemudian secure. Secure itu aman ya, artinya mungkin kalau kirim biasanya kalau kirim pakai darat gitu ya, wow, nanti ada rampok ya, atau karena longsor atau apa gitu ya, atau truknya rusak pakai darat ya. Pencurian di jalan tidak ada. Kemudian bandara itu pun sangat eksklusif ya, nggak bisa sembarang orang bisa masuk bandara. Lebih aman lah dari segi baik lingkungan pergudangan segala macam ya, bukan itu pasti aman ya, tapi lebih aman ya, secure. Jadi biasanya orang pengiriman kargo via udara itu mengharapkan yang 3 ini, yaitu speed, punctual, ya. Ini yang disebut ya, ciri khas dari air kargo, dari kiriman kargo pesawat. Jadi cirinya itu karakteristik daripada cargo shipment-nya atau air itu adalah speed, punctual, and secure. Jangan sempat karakter ini hilang. Artinya gini, kalau kita sudah menerima kiriman shipper, ya jangan besok ya, gunakanlah schedule yang tercepat. Baru pun punctual, kalau misalnya kita bilang kita berangkatkan jam 1, ya mungkin sampai Cengkareng jam pukul 3 gitu ya. Nah, nanti kita bilang pukul 1, tahu-tahu yang jemput datang pukul 6 sore belum sampai juga barang ya, berarti tidak punctual ya. Yang dikirim bibit udang windu gitu ya, mau bawa lagi ke tambak, mau disebar lagi di sana gitu. Nah, sementara orang penjemputnya ya sudah mengirim supir segala macam. Jadi artinya gara schedule meleset itu orang jadi kecewa. Nah, itu ada pengecualian. Ini maksudnya yang normal-normal aja. Jangan sempat barang diberangkatkan tidak tepat dari pelayan petugas saja gitu. Ya, tepat ya. Secure itu aman ya. Misalnya orang ngirim barang 20 kilo. Dan sampai sana lihat apa gitu, 18 kilo gitu. Siapa yang ngambil terjadi pendodosan itu berarti tidak secure. Sebagai petugas kargo ya, sebagai staff ya, mereka mengirim kargo menggunakan pesawat mengharapkan terjadi yang 3 ini, terjadilah speed and secure. Bahwa kargo yang dikirim itu cepat sampai waktunya sesuai dengan schedule yang diinformasikan dan aman, maksudnya tidak rusak, tidak penyok, tidak basah, tidak berkurang isinya. Paham ya? Nggak ada yang respon ya. Lanjut selanjutnya. Jadi Anda simpan saja dulu pertanyaan ini. Saya tanya gitu. Kargo pakai pesawat. Apa yang atau dengan kata lain karakteristik ya, ciri khas dari pengiriman kargo via udara. Ciri khas itu ada 3. Pertama, speed, Cepat. Speed. cepat, punctual itu punctual. Penerbangan itu punya dan aman itu ya tidak, barangnya tidak rusak, tidak ada yang berkurang, tidak gitu ya. Kita lanjut selanjutnya. Nah, ya. Sementara kemarin saya sudah menggunakan pengiriman kargo. Ada cara, tapi 2 dulu. Nah, 1 kita bahas kalau ketemu langsung. Yaitu ada yang namanya port to port dan satu lagi apa? Door to door. Door to door. Jadi kalau misalnya pengiriman ini kan sebutkan flowchart ya, pengiriman kargo. Alurnya itu, jalurnya ya, pergerakannya dari shipper ke tangan kontainer, dari tangan pengirim sampai ke tangan
Ini siapa? Penerima. Penerima. Nah, flowchart itu alurnya seandainya port to port. Gimana? Shipper membawa barangnya ke ya. Terus barang diterbangkan ke kemudian kontainer ditelepon gitu, disuruh ngambil di flowchart-nya ya. Coba kalau flowchart yang door-to-door gimana? Shipper ke agen Shipper bawa barangnya ke agen kasir. Agen membawa barangnya ke barang. Terus Karena ke destinasi. terus ke agen Agen. diantar ke rumah masing-masing. Diantar ke kantornya. Baru dari kantornya diantar ke rumah-rumah masing konsen. Ya. Apa artinya? The river flow, apa artinya? Aliran artinya. Kalau cash flow, aliran uang ya. Suara saya terdengar kan? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Oh, ya. Oke, jadi flow kargo via udara itu bisa menggunakan port to port. Kayak mana tahapan-tahapan itu? Kemudian bisa menggunakan door to door. Bagaimana tahapan-tahapannya itu? Itu maksud pertanyaan ini, gitu ya. Ya, kemudian cek. nomor kakek ya. Iya. Cek. Out. Check it out. Jadi pertanyaan nih saya baru sebutkan jenis-jenis rules yang harus diketahui ya, maksudnya kita sebagai orang kargo secara ketahui rules. What's the meaning of rules? Peraturan. Jadi regulation, terus ketentuan, peraturan, ya, persyaratan, undang-undang. Itulah maknanya ya. Jadi artinya dalam pengiriman kargo itu kita bukan seenaknya aja terima terus kirim, kan pokoknya ditagih freight-nya ya, ongkos kirimnya. Nggak seperti itu juga. Perusahaan penerbangan ya juga tunduk dan patuh kepada undang-undang dan aturan yang berlaku, baik itu aturan pemerintah maupun aturan negara, gitu ya. Kalau Anda melihat kembali catatan Anda, ada berapa apa? Rules ini datangnya dari mana aja? Pertama, government rules. Ada yang government. Contohnya dari siapa aja itu? Departemen Perhubungan Otoritas Bandara. Dari sendiri, dari cukai, ya, dari karantina, ya. Ada dari Departemen Kesehatan, ya, ada dari sesuai jenis barangnya gitu ya. Jadi ada beberapa jenis barang kalau mau dikirim pakai pesawat perlu ke orang itu, ke pihak pemerintah itu. Nanti mereka bikinkan surat, ya, surat izin tentang barang yang kita kirim itu, baru dia orang kargo boleh menerimanya. Shipper itu belum melengkapi shipment-nya, belum melengkapi kirim dengan barang, itu ditolak karena dia tidak mengikuti rules, dia tidak mengikuti government rules. Kemudian rules selanjutnya dari mana lagi? Ya, dari organisasi penerbangan maupun apa misalnya dari ICAO ya. Baru siapa lagi yang bisa keluar pesawat? Penerbangan itu sendiri mempunyai ciri khas ya, lokal mereka sendiri gitu. Jadi biarpun sama-sama penerbangan, tetapi
ya, persyaratan pengiriman kargo pesawat Garuda dengan Lion dengan bedanya gitu ya. Jadi hak mereka biasanya dengan kemasan dengan tarif ya. Bisa gitu. Jadi walaupun dengan sama-sama ngirim pakai pesawat tapi beda peraturannya. Nah, Anda misalnya bekerja di satu perusahaan penerbangan. Anda harus tahu betul aturan airline rules tempat perusahaan Anda bekerja itu gitu ya. Tapi kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan ground handling ya, perusahaan yang menghandle satu penerbangan atau beberapa penerbangan. Misalnya Anda bekerja di GAP, dia menghandle misalnya penerbangan City. Nah, jadi Anda sebagai seorang ground handling itu, oh ini ngirim pakai apa? Pakai Garuda. Oh, ini peraturannya ngirim pakai apa? Citylink. Oh, ini agak beda dikit. Ngirim pakai apa? Air Asia, aturannya seperti ini. Gitu. Anda harus menguasai rules. Jadi airline itu ada rules-nya. Disebut dengan airline rules. Ya. Jadi kalau pertanyaan, sebutkan jenis-jenis rules yang ya, dalam pengiriman kargo. Anda bisa menjelaskannya dengan bahasa Anda sendiri, gitu ya. Yang penting Anda paham makna dari, maka orang itu paham, gitu ya. Bukan hanya label nggak gitu. Ikuti dulu aturan. Sedikit membantu jawaban dengan menggunakan catatan yang Anda pilih, yang Anda miliki, Anda perfect lagi ya. Bahas definisi ya. Tanya ya. Masa nih kemarin packaging ya. Kadang malas dia bilang packaging, dibilang aja packing gitu ya. Lalu kalau ada sedikit kargo kemasan itu tidak boleh dibungkus. Mas dengan packaging dapat melindungi isinya. Isinya supaya barang itu tidak rusak. Kalau dia pecah, barang lain tidak rusak. Atau itu bisa hilang dan sebagainya. Bakar, rusak, segala macam. Jadi, kemasan luar yang dapat melindungi isinya. Nah, untuk barang-barang itu tidak ada ketentuannya, hanya feeling kita. Misalnya untuk general cargo banyaknya. Itu ya, pakai peti dia kirim. Rupanya supaya kuat, dia pakai lapis seng gitu ya. Tapi seng itu tajam gitu. Ada tajam-tajamnya gitu. Kan memang barangnya nggak rusak, tapi bisa petugas atau bisa kalau kesodok dengan bagasi orang bisa sobek gitu kan. Nah, menurut feeling kita, wah ini tolong dirapikan lah. Jangan tajam-tajam begini. Nah, gitu nggak diatur gitu. Diatur di buku. Tapi feeling kita gitu sebagai petugas yang punya nalar safety yang tinggi, kita harus lihat dengan cermat fisik ya ketika barang itu dia dibawa ke warehouse, punya apa ya? Ya punya sensitivitas safety tinggi. Untuk semua sih, bukan untuk barang, penerbangan itu orang lain dan penerima barangnya. Jenis-jenis kemasan. Kalau orang ngirim cairan, biasanya menggunakan apa itu? Yang mau dikirim cairan, apa lagi kira kemasan? Botol. Siapa jawab aja. Botol. Botol, Pak. Botol ya. Kadang orang ngirimnya partai besar, 5 liter, 10 liter ya. Nggak ada botol yang 10 liter ya. Pakai drum. Drum.
bisa pakai jerigen. Ya. Jerigen itu terbuat dari apa? Plastik. Ada yang ada jerigen plastik, metal. Kemudian drum ada yang plastik, ada juga yang metal. Yang pun ada. Ya. Kalau orang ngirim gajah kemasannya apa? Peti. Peti besi. Berat kali lah. Kalau ngirim jenazah pakai peti besi, berapa? Petinya lagi tambah berat dosanya lagi kan, berapa kilo? Pakai peti ya. Saya yang mau saya tanya, peti jenazah itu istilahnya apa? Biar tidak Coffin, Pak. Nah, coffin. Itu ada yang catatan. Coffin. Jadi sederhana aja. Kalau ngirim jenazah, kemasannya coffin gitu aja. Jadi coffin itu adalah peti yang digunakan untuk jenazah gitu. Bukan peti dengan bentuknya umum gitu. Peti spare part seperti yang khas. Tahu lah orang bawa itu jenazah. Kecuali orang mengirim abu jenazah ya, abunya mungkin bisa pakai guci, pakai peti triplek gitu ya. Nggak abu harus pakai peti ya terlalu besar gitu ya. Kalau orang ngirim seafood, styrofoam. Ya, styrofoam. Styrofoam ini pun ukurannya macam-macam ya, dari mulai kecil sampai yang besar. Jadi gini, kalau di orang kargo tahu betul deh, setiap styrofoam itu ada maksimum boleh diisi. Misalnya ini styrofoam yang boleh diisi 30 kilo. Tidak boleh diisi 35 kilo. Coba Anda jawab, kenapa? Menurut aturan kargo, orang mengirim seafood ya pakai styrofoam. Menurut ketentuannya, styrofoam ini boleh diisi hanya boleh diisi 30 kilo. Terus orangnya datang, kita timbang 35 kilo, muat memang masih muat gitu. Lebih berat tapi. Terus kita tolak, kita suruh kurangi 5 kilo, harus sesuai 30. Kenapa kira-kira? Agar tidak makan, Pak. Jadi ya, kan Kepentingan kan? Dibuatnya batu esnya banyak. Es ya, emosi dia dibuatnya sampai 35 kilo, 40 kilo pun masuk itu. Masuk ke kemasan. Tetapi kata pabrik styrofoamnya, kami rilis kemasan ini dengan catatan hanya boleh diisi dengan berat maksimum 35 kilo. Kalau diisi lebih dari itu kami nggak tanggung jawab. Misalnya dalam penanganan namanya styrofoam ngangkatnya bukan satu kali ya, dari ke gudang ke gerobak ya, sampai pesawat dimuat lagi. Nanti di tujuan destinasi turunkan lagi. Suatu saat ketika pas dalam proses itu kejatuh gitu. Malam ya jatuh dari tangan petugas ke banting. Kalau lebih dari 30 kilo, pecah. Karena kata pabrik, berdasarkan spesifikasi kami, kemasan ini hanya bisa menahan beban jatuh misalnya dari ketinggian 5 meter. Jika diisi 30 kilo, mudah-mudahan styrofoam itu masih aman-aman aja, nggak pecah. Isi lebih, kami nggak tanggung jawab kalau retak. Jadi styrofoam itu pun setiap ukuran styrofoam ada kapasitas yang boleh diisi. Jadi Anda sebagai orang kargo, ketika orang datang membawa kiriman itu, cek beratnya sesuai nggak dengan maksimum daya tahan kapasitas maksimum daya tahan styrofoam itu. Berapa macam kita sebutkan tadi? Jerigen, drum itu untuk cairan, ya, kemudian coffin, kemudian styrofoam, apa lagi? Kalau ini coffin. Box, kotak ya. Box. Ya. Jadi maksudnya ngirim kargo boleh pakai kotak. Coba kotak terbuat dari apa? Kardus. Kalau yang ini yang kayak kardus gudang kami ini apa disebut apa nih? Namanya? Kardus. Fiberboard box ya. Fiberboard box. Tahu tulisan fiberboard?
Foxtrot, India, ya. Bravo, Romeo, Echo, Fiber ya. Terus Bravo, Oscar, Alpha, Romeo, Delta. Coba baca. Fiber, board. Ditambah dengan box ya. Box biasa ya. Bravo, Oscar, X3. Orang Indonesia bilang ya, kardus, karton tebal gitu ya. Tetapi bahasa internasional itu, bahasa di penerbangan, fiberboard box. Itu berarti terbuat dari karton tebal. Fiber itu artinya berlapis-lapis. Jadi fiberboard box. Jadi bukan satu lapis karton sampai 3-4 lapis ya, tergantung lah ya. Kotak dari kayu ada nggak? Dari palu? Ada ya. Itu disebut wooden box. Nah, box juga ujungnya, tapi wooden ya. Yang dari triplek ada. Kita bilang triplek. Ada. Polywood box. Jadi box ada yang dari fiberboard ya, box, ada yang dari papan atau kayu disebut wooden box. Ada yang dari triplek disebut box. Ada peti dari besi, steel box atau box steel. Kalau ini kelihatan ya di layar Anda ya? Kelihatan. Nah, ini apa bilang namanya kalau kayak gini? Karung ya? Karung itu ada karung terpal, karung plastik ya. Kalau bahasa Inggris ini sak. Kita bilang kan sak itu untuk semen ya, semen satu sak gitu ya. Bahasa kargo, sak itu atau pouch ya, itu karung gitu ya. Kalau boleh kalian lihat, ini yang saya tunjuk ini pengiriman apa ini? Diplomatik kargo. Inilah DIP ini. Yang diplomatik barang duta besar atau konsulat. Oh, barangnya kayak seperti ini kemasannya. Nah, pakai karung, bisa ada yang dari plastik tebal, ada yang dari terpal. Nah, kalau Rendang ayam. Pak. kalian kalau beli Coca-Cola ya, banyak nih belinya, bukan satu botol, 5 lusin. Apa tempatnya disebut? Kerat. Kerat ya? Ya. Nah, catat dulu tulisan kerat itu Charlie, ya, Romeo, Alpha, Tango, Echo, kerate gitu ya. Jadi kerat ini biasanya barang itu bentuknya tidak menentu. Itu kedua, barang itu misalnya dikhawatirkan pecah, mudah pecah supaya jangan dibantu. Terlihat isinya dari luar. Nah, jadi dia kemasan tapi nggak full gitu. Dikasih rangka aja begini, nah, supaya orang lihat, oh ada apa dalamnya. Maka itu Coca-Cola itu dibilang. Ini pun dapat dibilangkan kerat, kandang anjing ini. Kelihatan nggak binatangnya dalam? Ini pun namanya kerat ya, tapi kalau nama spesifik ini pet container. Pet container. Of pet. Apa arti pet? Misalnya papa, Hewan peliharaan. Binatang peliharaan. binatang peliharaan. Apa contohnya? Kucing. Burung. Anjing, burung. Ya, jadi biasanya orang mengirim pet itu menggunakan ini, pet container ini. Ya, bisa di sini. Bisa, anjing bisa, burung begini bisa juga. Jadi banyak, jadi dia pintunya gitu ya, ada kunci. Kemudian pasti tidak ada alasnya, kayak kalau dia kencing atau berak ya. Kemudian ada tempat makanan dan minumannya. Jadi harus begitu persyaratannya gitu. Untuk long distance ya, misalnya orang mengirim binatang hidup ke ujung pandang. Dia dari Kuala Namu, Cengkareng, ujung pandang. Mungkin di Cengkareng suatu transit dia lapar. Siapa yang ngasih makan? Nah, makan disangkutkan di kan itu. Membantu lah memberikan. Kalau orang mengirim apa lagi ya? Jadi
Kemasan, coba saya hanya ingin Anda bisa menyebutkan istilah kargonya. Apa ya? Drum, jerrycan, kemudian box ya, box itu box bisa polymer box, coffin, styrofoam, atau sak ya. Karung Dan sak, styrofoam untuk kotak, pes ya. Apa pes itu? Untuk pes itu kode AFI itu kode itu apa? AFI apa? hewan hidup. Live animal. hewan Itu kalau pes? Spesifik, Pak. Sih. Kalau pes, Bapak Eko Foster? Tanaman atau bunga. Tanaman dan bunga. Ya. Kalau hotel uniform Mike, Daging. Ini, Pak. Rimen ya. Aja ya. Kalau berlian apa? Berlian. Waduh, kargo, Pak. Berlian ceritanya. Pal. Kalau uang tunai? Ya, dari uang 25 peti. oh dip Pal juga. Oh, juga, Pak. Apa ketentuan valid? Barang berharga. Barang-barang yang berharga. Yang nilainya 10 juta rupiah Yang di atas 10 Di atas. Kita ngomongnya kalau berharga, berapa harganya, siapa yang hargai gitu ya. Nah, itu sangat relatif. Tapi kalau barang itu 10 juta 1 kilo kalau dijual, kayaknya segitu harga barang itu dia masuk kategori VAL atau valuable goods. Kalau daging ayam apa kodenya? M. Kalau tomat? Apa? Tomat. Kalau ikan hias? Afi, Pak. Api. Tahu jawabnya nih. Tahu jawabnya. Apa perbedaan supporting dokumen? Nggak tahu ya. Apa ada yang tahu? Yang dimaksud dengan supporting dokumen apa? Yang dimaksud dengan airline dokumen apa? Supporting dokumen pendukung, Pak. Jadi gini, kalau ngirim kargo, dokumennya apa? Kalau orang berangkat kan pakai tiket. Kalau orang ngirim kargo, dokumennya apa? Orang kargo buat kwitansinya apa namanya? SPO, Pak. Sama bill. RW bill kalau ke luar negeri ya, Nasional, Pak. domestik. Yang ngeluarkan SMO itu siapa? Pacar tuh. Airline ya? Airline. Ya? Nah, SMO itu disebut airline dokumen. Oke? Sekarang gini, orang mau ngirim anak kucing. Minimal ya, datang itu. Syaratannya, warehouse hanya menerima kiriman itu jika shippernya sudah mengurus surat karantina. Surat karantina itu ngurusnya ke karantina apa ini?
karantina hewan ya. Karantina hewan. Nah, jadi dia bawa dulu kucingnya ke kantor. Kira-kira isi suratnya itu apa? Karantina menyatakan bahwa binatang ini telah bebas dari rabies dan penyakit lainnya, maka sudah boleh dikirim daerah ini gitu. Jadi surat keterangan bahwa binatang ini sehat, itulah intinya ya. Tapi yang bisa membuktikan itu sehat itu tentu ahlinya, yaitu dokter hewan yang ada di karantina, kantor karantina. Maka persetujuan itu dalam bentuk surat. Datanglah orang itu bawa kucingnya, bawa suratnya. Dokumen dari karantina itu disebut supporting document. What's the meaning of supporting? Dokumen Dokumen pendukung. Jadi, untuk barang-barang tertentu, di shipper itu harus mengurus sendiri supporting dokumennya, baru bisa kita terima. Maka dokumen yang dari luar airline, yang dari instansi pemerintah, dibilang supporting dokumen. Tetapi dokumen internal seperti SMU, RW Bill, nanti di dalam di checklist lagi, terus dilaporkan kepada kapten namanya notok. Itu semua airline dokumen di penerbangan dibilang airline dokumen. Nah, jadi orang kargo itu harus mengerti supporting apa jenisnya, airline dokumen itu apa saja. Ya, kita belum masuk nih ke pelajaran documentation. Tapi nanti setelah Anda belajar itu, Anda sudah bisa jawab ini. Apa perbedaan supporting dokumen dengan airline dokumen? Tapi sekarang pun udah bisa Anda jawab ini menggunakan keterangan saya barusan. Apa itu? Supporting dokumen itu adalah dokumen yang berasal dari luar penerbangan, yang berasal dari instansi yang berwenang. Instansinya maksudnya berkaitan. Kalau saya mau ngirim barang ke luar negeri atau namanya ekspor, maka supporting dokumennya harus ngurus surat bea cukai ya, bahwa udah bayar pajak ekspor maka sudah boleh dikirim. Dan barang ini termasuk yang boleh dikirim. Tidak semua ternyata barang itu boleh dikirim ke luar negeri. Ada yang dilarang untuk dikirim. Contoh, seluruh jenis bibit ikan, bibit udang itu nggak boleh. Siapa yang nggak bolehin? Peraturan bea cukai. Kenapa nggak dibolehin? Kalau kita kirim, nanti negara itu akan berkembang biak di sana. Akhirnya mereka lebih canggih, mereka nggak mau lagi beli udang sama kita. Udah bisa jadi gara-gara bibit yang kita kirim. Maka bibit itu kekuatan negara. Maka kalau udangnya boleh dikirim. Nah, mengirim ke luar negeri kan ini kemana ngirimnya? Singapura. Mana surat dari bea cukai? Nggak ada, nggak boleh dikirim. Jadi seluruh barang yang mau dikirim harus ada izin dari bea cukai. Surat izin dari bea cukai ini supporting dokumen yang mendukung barang itu jika mau dikirim ke kita. Jadi tadi ada surat karantina, ada bea cukai. Ya. Kalau mengirim misalnya burung, ya barang-barang hutan ya, ada lagi suratnya tambahan, surat dari Departemen Kehutanan. Apakah binatang yang dikirim ini bukan binatang langka, bukan binatang yang dilarang untuk dikirim? Mungkin spesiesnya sudah sangat langka sehingga itu dilindungi. Terus sama orang didagangkan. Burung piu itu nggak boleh karena tinggal sedikit habitatnya, jadi keturunan, jadi nanti habis gitu. Maka ngirim apa nih? Burung. Mana surat karantinanya, mana surat kehutanannya? Di dua suratnya. Nah, gitu. Jadi orang kargo itu nanti akan ngerti sendiri. Jadi artinya beda barang, beda supporting dokumennya, beda persyaratannya. Maka bukan Anda yang buat, Anda hanya mengikuti aturan, kemudian menanyakan dokumen itu kepada shipper. Sudah lengkap dokumennya, baru ditimbang, baru dibuat SMU dan seterusnya. Itu udah urusan kita, paham ya? Mungkin yang Anda belum tahu, contoh-contoh supporting dokumen apa saja, contoh apa saja, itu nanti saya tampilkan di slide. Tapi secara umum, saya general, Anda bisa apa perbedaan supporting dokumen dengan dokumen? Supporting dokumen adalah, coba lanjut. Dokumen yang berasal dari luar Yang berasal dari eksternal airline atau penerbangan. Contohnya bea cukai, karantina, Departemen Kesehatan, Kehutanan, ya. Di mana shipper mengurus sendiri dokumen ini. Setelah selesai dokumennya baru dibawa ke bandara. Nah, Anda sebagai petugas kargo jangan tidak dimintakan. Jika dia tidak bisa menyediakan dokumen tersebut, maka kiriman itu boleh ditolak karena tidak memenuhi rules yang berlaku di penerbangan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Ini udah, saya yakin Anda udah tahu semuanya. Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Coba baca, yang lihat. Baca. Apa yang dimaksud dengan Apa yang dimaksud dengan packaging, marketing, Marking, dan labeling. Coba lintang. ya Pak, Label apa? Label. dan Oh, ini lirik catatannya. Lihat catatan. Label apa? stiker yang ditempelkan pada kemasan luar agar tidak tertukar. Bukan agar tidak tertukar, tujuan akhirnya. Ya, Yang memberikan informasi itu. Kata-kata itu yang paling penting. Nah, kalau yang tidak tertukar itu marking, ya. Tapi mirip-mirip juga sih, dengan ada label juga bisa ketukar. Cuma di definisi yang kita teorikan kemarin, yang memberikan informasi. Ya. Kepentingan. Coba si Adel. Mana nih Adelia? Oke, saya tanya, informasi apa yang diberikan label itu? Nah, tadi kan stiker yang ditempelkan pada kemasan luar yang memberikan informasi. Contohnya informasi apa? Nomor SMU. Mana? Edi, jawablah Edi. Nah, Edi tadi. nomor SMU, Pak. Nah, nomor saya punya tahu deh itu apa lagi Edi? Nama penerima. Oh, bukan nama, tujuan. Itu Tujuan, Pak. mana ada nama penerima di label? Itu di SMU nanti. Ini kan label gitu, stiker itu. Di stiker tuh apa aja dituliskan gitu kan? Kan kemarin kita sudah belajar tulis label ya gitu. Jadi stiker yang ditempelkan pada kemasan luar, yang memberikan informasi. Informasi apa? Semua yang tertulis di atas label itu ya. Apakah dia nomor SMU-nya? Apakah destinasi? Apakah origin barang, transit? Dia barang, berapa beratnya? barang. Kemudian dia grup berapa? Kemudian apa isinya? Cukup banyak ya informasi yang bisa kita dapatkan dari tulisan-tulisan yang ada di atas label itu. Maka semalam saya kunci dengan filosofi bahwa label itu membuat barang bisa bicara. Gitu ya. Gara-gara ada labelnya, seolah-olah barang itu berbicara kepada kita melalui tulisan yang tertulis di atasnya. Itu filosofinya. Wilan. Pak, Marking apa marking? marking, Pak. Ya. Tanda-tanda yang diberikan pada bagian luar kemasan agar barang tidak tertukar. Nah, itu baru tidak terlepas gitu ya. Karena maksudnya biar gampang aja. Tapi kalau label kan harus dari dekat melihatnya kan. Tapi kalau marking itu dari jauh udah nampak kan warnanya, coretnya gitu. Kalau ketukarnya ada label pasti nggak ketukar sih, benar juga tadi. Tapi itu dari dekat benar kita ngelihatnya. Tapi dari kejauhan lebih gampang memilah-milahnya. Oh, itu yang warna kuning di sana grupnya. Ini yang warna sama warna merah. Ini yang ada tali-tali warna hitam ini kawannya gitu. Itu marking gitu ya. Jadi, bagi seorang cargo staff itu ketika terdengar istilah packaging, marking, labeling, itu bukan sebuah kata-kata yang biasa ya, tapi yang penuh makna yang mendalam gitu ya. Nah, sehingga kita bisa semangat gitu sama shipper, Mas tolong diberikan markingnya ya. Coba Mas Wilan, yang diberikan tadi. Siapa yang memberikan? Yang memberikan tanda itu siapa? Sipper. Sipernya, Pak. Shippernya lah, yang punya barang. Kita suruh aja dia buat, Pak, tolong kasih kodenya, Pak. Masa kita pula ya, kita udah nulis label ya. Tapi kalau, iya Pak, belum saya buat markingnya, pinjam spidol ya, dikasih lah spidolnya kan. Nah, dibuatnya. Rupanya dia Siregar, dibuatnya sir semua tulisannya. Itu pun jadi nanti, wah ini saya punya, ini kan kodenya sir, ini kode saya, kode kamu apa? Nah gitu ya. Kelihatan gambar ini? Kelihatan. Yang di bawah ini kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang Kelihatan. kuning ini contoh kiriman Danger Squad ya. Yang kuning ini kotanya disebut packaging ya.
Marking ya. Oh, Terus tulisan-tulisan ini namanya ini namanya marking ya. Terus yang ini 1, 2, 3, 4 namanya label. Labeling. Nah, jadi gambar ini mengatakan packaging, marking, and labeling. labeling. Sosok sebuah shipment itu ya. Performance sebuah kiriman itu seperti itu. Bagus kemasannya, ada markingnya, dan tempel labelnya. Labeling. Ini apa pertanyaannya ini? Belum ada ya? Pak. Mau nanya apa ini dia nih? Ada Berat. Apa yang dimaksudkan? Apa yang dimaksud kargo? Irregular. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita menjawabnya, tahu dulu arti irregularities itu apa? Apa artinya? Oke, kita ambil dari akar katanya. Asal katanya itu regular. What's the meaning of regular? Pak, siapa yang mau jawab? What's the meaning of regular? Regular. Regular kalau Dalam nggak bahasa salah Inggris kita ada beraturan, Pak, kalau nggak salah. kata kerja beraturan, regular verb, irregular verb. Beraturan. Yang beraturan tidak beraturan gitu ya. Ada dalam bahasa Inggris ya. Ada, Pak. Regular verb artinya apa? Kata kerja beraturan. Contohnya. Yang berakhiran ed ya. Call, call it, call it. Open, open it, open it. Pokoknya tambah ini semua dibilang beraturan ya. Yang tidak teratur, yang irregular. Go, when, gone ya. Do, did, done ya. Atau dia nggak berubah, cut, cut, cut. Nah, itu masuk kelompok irregular. Nah, saya tidak mau lari ke bahasa Inggris. Cuma saya mau mungkin kata-kata regular itu Anda pernah ketemunya di situ gitu ya. Ketika belajar regular verb dan irregular verb. Nah, sekarang apa tadi arti regular? Teratur ya? Irregular? teratur. Tidak teratur, tidak beraturan. Irregularities? Namanya ketidakteraturan. Jadi maksudnya gini, dunia penerbangan itu ya, menyatakan misalnya ada masalah, ada problem, ada case, itu nggak dibilang problem, dibilang irregular. Kadang ngomong lebih singkat lagi, irreg, gitu aja bilang. Jadi misalnya ini saya ini kerja nih, masuk siang saya, mau ganti shift sama yang masuk pagi. Sebelum pulang saya tanya nih sama nggak ada kasus, nggak ada case, nggak ada masalah, tapi mana-mana aja, enaklah kau kerja, nah, gitu ya. Atau misalnya saya mau ganti shift, ada irek tadi pagi, wah banyak kali, ada 5 kasus, ini barang yang hilang lah, yang pecah segala macam, itu namanya irregular. Jadi ketidakteraturan itu sinonimnya, kata lainnya di dalam bahasa masalah, problem, ya, kasus, case, nah, sejenis itulah. Apakah yang dimaksud dengan cargo irregularities? Apakah yang dimaksud dengan kasus-kasus di dalam kargo? Apa kasusnya misalnya? Hilang misalnya, rusak, ya, kurang. Misalnya ngirim barang 3 yang samping 2. Kan bisa aja itu terjadi ya. Andinya begini menanganinya. Kalau begini masalahnya, begini solusinya. Irregularities itu adalah masalah-masalah case problem yang terjadi dalam kiriman kargo. Nah, jadi kita setidak-tidaknya mengetahui masalahnya adalah ini. Ya. Kita belum belajar ini gitu. Tapi saya mengenalkan dulu kepada Anda terminologinya, istilahnya ya. Supaya janggal mendengar kata-kata irregularities. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Maka itu kan yang orang airline ini wajib memahami bahasa Inggris gitu ya.
Ya, artinya karena gini, pelajaran-pelajaran lain pun dia banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Sudah pernah kalian mendengar kata notok? Sudah? Yang lain kok senyap aja. Ada yang berani jawab? Sudah pernah dulu? Saya tanya sudah pernah dulu nggak? Apakah dari pelajaran lain, dari dosen lain, sudah mengenalkan suatu dokumen yang namanya notok? Belum. Belum, ya? Pak. Belum. Oke, ini singkatan. Notification. Kepanjangannya notification to captain. Coba ulang kata-kata saya. Notification to captain. Notification. Notification. Tulis. Code. November. Oscar. Tango. India. Foxtrot. India. Charlie. Alpha. Tango. India. Oscar. November. Mana bacanya? Notification. Baru tu-nya biasa lah ya. Tango Oscar. Ya. Spasi ya tu. C-nya Captain. Captain. Tulisan Captain tahu kan? Charlie. Alpha. Tango. Alpha. India. November. Notification to Captain. Ya. Notification itu kata dasarnya notify. Ada yang tahu what's the meaning of notify? Oke, artinya memberitahukan. To inform, menginformasikan, melaporkan. Ya. Tetapi notification itu bahasa Inggrisnya. Berarti apa artinya notification to captain? Memberikan informasi ke kapten. Laporan kepada kapten. Apa yang dilaporkan? Nah gini. Kargo ada berapa jenis? 2 ya. Kargo umum, general kargo, dan spesial kargo ya. Jika di antara kiriman itu ada yang spesial, maka petugas kargo wajib mengisi notok, membuat notok, dan menyerahkannya kepada kapten. Contoh, saya mengirim anjing hidup. Apa jenisnya? Dan kirim itu live dog, ya, beratnya sekian kilo, gini. Baru saya ke kokpit. Selamat siang, Cap. Selamat siang. Ada notok, Cap. Oh, Captain nggak tahu. Berarti ada kargo spesial. Apa ini? Live dog, Cap. Di mana dimuat? Di depan di kompartemen 1. Oke. Lantas diaktifkannya lah oksigen di kompartemen 1. Diaturnya lah suhunya. Jika memang harus ada penanganan dihidupkannya lampu agar kiriman itu selamat sampai di tujuan itu hidup. Kenapa? Dikondisikan kompartemen sedemikian rupa oleh Captain. Gara-gara ada laporan dari orang kargo. Laporan itu disebut notok. Paham ya? Udah paham semua? Panjangan notok. Ya. Laporan Informasikan. Jika ada Apa saja yang kargo dikasih tahu. Jika ada kiriman satu spesial. Spesial nggak usah buat notok. Kadang-kadang kiriman kargonya 10 ton, tapi spesialnya cuma 3 kilo kiriman anak kucing. Yang dibuat, yang dilaporkan yang anak kucingnya itu aja gitu, ngerti? Yang lainnya nggak usah. General kargo nggak usah dilaporkan. Nah, Agung. Iya, Pak. Kenapa, Agung? Apalah kira-kira kenapa harus dibuat notok? Apa gunanya?
agar barang yang dikirim tetap aman, Pak. Oke, itu kan dari segi barangnya, dari segi kaptennya. Agar kapten dapat mengkondisikan kompartemen itu. Mengkondisikan itu mengatur suhunya, memberikan oksigen, memberikan pencahayaan, dan sebagainya. Sesuai dengan jenis barangnya. Ada kiriman daging kepiting. Ya. Apa daging kepiting bahasa Inggris? Crab meat. Oke. Kodenya apa itu? IMP code-nya. PEM. Oke. Perlukah itu dilaporkan? Perlu. Karena masuk kargo spesial. Maka kita lapor, Cap, saya ada ngirim daging kepiting 300 kilo. Di mana dimuat? Di kompartemen 4. Maka kapten akan mendinginkan suhu di kompartemen 4. Dibuat supaya fresh, supaya itu tetap dingin, tidak busuk. Paham? Maka kenapa harus dimonotok? Agar kapten dapat mengkondisikan kompartemen itu sesuai kebutuhan barang yang dikirim itu. Kalau nggak kita informasikan, kapten dibiarinnya aja, biar itu bisa rusak. Siapa yang salah? Orang kargonya. Kenapa? Kenapa tidak buat notok? Kenapa tidak dilaporkan? Paham ya? Oke. Nah, saya rasa tanpa terasa waktu kita sudah habis ya. Jadi walaupun tadi kita membahas apa? Bahas apa namanya? Pertanyaan, tapi kita sambil membahas jawabnya gitu ya. Jadi belajar sambil gitu ya. Oke, demikian tadi ya. Jadi mudah-mudahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang coba tadi saya tampilkan, sedikit-sedikit saya membantu memberikan jawabannya, sebenarnya sambil menambah ilmu ya. Jadi jawabannya itu sebenarnya ilmunya. Walaupun tadi ada beberapa yang belum pernah Anda pelajari, seperti apa tadi? Documentation ya belum lengkap ya, apa jenis dokumennya. Itu akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya rasa memadailah pertemuan kita untuk siang ini. Ya. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sir. Oke, Bang. Ubah.